with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hong! Sui Ying terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi seperti pedang tajam, dengan naga hitam besar mengikutinya dari belakang. Manusia transenden, tampaknya kamu masih seorang suci. Kenapa kamu bahkan berani terburu-buru turun gitu saja? Apakah naga hitam telah dikalahkan? Kalian semua belum melihat pertempuran itu, tapi aku tahu. Remaja berjubah hitam itu berdiri di sana di udara tanpa bergerak, namun naga hitam ditekan sampai ia tidak bisa melakukan apapun untuk melawan. Beberapa organisme pengolah yang tinggal di jurang angin hitam sedang berdiskusi di antara mereka. Mereka memiliki tingkat kekuatan tempur yang jauh lebih lemah, kebanyakan dari mereka berada di alam Sein. Karena bahkan naga hitam telah dikalahkan, mereka pasti tidak bisa melawan Sui Ying. Setelah terus-menerus menyelam ke Black Wind Abyss yang sangat dalam, mereka telah mencapai zona bawah tanah. Ketika aku melihat organisme penyuling transenden saat itu, aku merasa bahwa masing-masing dari mereka benar-benar terlalu kuat dan menakutkan. Sui Ying menghela nafas. Namun melihat mereka lebih dekat, selain naga hitam yang merupakan demigod, yang lain hanyalah orang suci. Adapun para prajurit dan perwira yang dibentuk oleh Arai, mereka bahkan tidak memiliki setitik kebijaksanaan. Dengan hanya insting yang paling dasar, kekuatan tempur mereka jelas lebih lemah. Tahun itu, dia hanyalah seorang serdadu legend. Dengan pemahamannya tentang Myriad Existence of Fire, dia telah membunuh seorang prajurit lapis baja hitam. Bunuh. Para prajurit dan petugas pelindung kulit hitam menatap Sui Ying dengan dingin. Karena mereka hanya memiliki insting paling dasar, mereka menyerang Sui Ying tanpa emosi, tanpa rasa takut. Hong! Sui Ying segera menampilkan True Meaning of Gravity-nya. Gaya gravitasi yang mengerikan segera menekan tubuh para prajurit dan perwira lapis baja hitam. Para prajurit yang lemah dan kecil segera dan benar-benar tercabik-cabik, sementara para perwira terbang mundur ketika mereka mulai runtuh. Ketika mereka berubah menjadi kabut berwarna hitam, kabut ini tetap berada di sekitar dan bahkan mencoba mengembun kembali ke bentuk aslinya. Namun, di bawah kekuatan gravitasi, mereka tidak memiliki cara untuk mengembun menjadi sosok yang sebenarnya. Sui Ying akhirnya tiba di lembah tanpa mengeluarkan suara. Dia berbalik ke arah Gouge di dekatnya. Ini tidak lain adalah pemahatan yang terbentuk ketika dia jatuh sebagai serdadu legend. Ayo kunjungi Istana Dewa Angin Hitam. Sui Ying segera melanjutkan ke tujuannya. Di bawah kekuatan tolakan kendali gravitasinya, kemanapun dia pergi, semua penjaga lapis baja hitam yang datang menyerbu ke arahnya, apakah mereka perwira tentara, hancur menjadi kabut hitam. Sangat kuat. Apa sebenarnya kekuatan tak terlihat yang digunakan oleh transenden manusia ini? Ini harusnya makna gravitasi sejati. Organisme penyuling itu bergumam di antara mereka sendiri saat mereka mengikuti dari kejauhan. Naga hitam yang sangat besar tetap berada di belakang saat ia mengikutinya. Sui Ying melirik sekilas ke arah sekelompok organisme pengolah yang mengikuti di belakangnya. Leluhurnya Blackwind memang telah memurnikan banyak organisme. Di antara mereka, lebih dari 10 adalah orang suci, dan bahkan ada seorang demigod ditempatkan di luar istana. Dari mana dia mendapatkan bahan untuk membuat banyak organisme penyuling ini, belum lagi naga hitam dengan tubuhnya yang besar. Klan Xia juga mengandung cukup banyak organisme penyuling transenden. Misalnya, kamar ratusan pertempuran memiliki total 100. Tapi membangun mereka biasanya cukup kecil, dengan pengecualian organisme pengolah langit yang mungkin memiliki angka yang lebih besar karena bahan yang digunakan untuk mengolahnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Tapi organisme penyuling ranah demigod yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Kepala Istana Chen tidak akan memberi aku detail tentang masalah ini, pikir Sui Ying. Istana Dewa Angin Hitam ini harus mengandung beberapa rahasia yang dalam. Saat dia berjalan terus, dia segera mencapai istana gua yang megah yang saat ini bersinar dalam cahaya biru suram. Kelompok awal penjaga lapis baja hitam yang sedang berpatroli berubah menjadi kabut hitam di bawah kekuatan gravitasi. Tidak ada dari mereka yang memiliki cara untuk menghalanginya. Pintu utama istana ini sangat tinggi.
Tingginya sekitar 100 meter dan berwarna hijau tua. Buka. Sui Ying melambaikan tangannya. Hong! Ki transenden merah menyala yang menyilaukan terbentuk menjadi telapak tangan selusin meter. Telapak tangan raksasa ini ditutupi lapisan True Meaning of Star dan dipenuhi dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika membandingkan kekuatan makna sejati yang berbeda, salah satu yang terkenal adalah makna sejati bintang, itu mirip dengan bintang yang hancur lebur. Karena itu yang paling tepat untuk menggunakan makna sejati ini untuk membuka pintu. Suara nyaring menemani telapak tangan saat menamparkan pintu kuno, hijau tua. Pintu istana dibuka lebih dari setengahnya, mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Bagian dalam istana gua, hanya diisi dengan kabut putih. Kabut putih, Sui Ying mengerutkan kening saat dia dengan hati-hati mengamatinya. Kabut putih ini tersebar di seluruh bagian dalam istana, menyelimutinya dari pandangan. Terkadang, samar-samar orang bisa menangkap pemandangan pilar merah tembaga di dalamnya. Dongbo Sui Ying, sebuah suara yang perkasa terdengar tiba-tiba. Naga hitam terbang dekat ke punggung Sui Ying, kepalanya terutama mencapai ke sisinya. Sui Ying melihat ke arahnya dan bertanya, ada apa? Istana Dewa Angin Hitam juga merupakan tempat di mana tuanku berkultivasi di masa lalu. Kata naga hitam, tuanku tidak ingin transenden kecil, lemah bahkan tidak tahu kekuatan mereka sendiri untuk mengisi dalam. Itulah sebabnya dia mengatur beberapa arai sederhana di sekeliling luar istana. Dengan penjaga lapis baja hitam yang berpatroli dan organisme penyulingan yang berada di luar, kami dapat mengusir semua transenden yang datang. Dalam semua kejujuran, penjaga lapis baja hitam dan organisme penyulingan Sein telah bertanggung jawab atas berbagai tugas, sementara aku sendiri benar-benar menjaga garis luar. Sui Ying mengangguk. Dia bisa tahu, jika seseorang harus bertarung secara langsung tanpa makna gravitasi sejati, menang atas naga hitam akan sangat sulit. Namun, hukum misteri yang mendalam adalah seperti itu. Jadi bagaimana jika kekuatan kamu sangat besar? Di bawah penindasan hukum misteri mendalam, bahkan jika kamu lebih kuat, selama kamu tidak bisa menampilkan kekuatan itu, kamu masih akan berakhir hanya bermain-main di telapak penekan. Aku sebenarnya adalah bawahan tuanku yang paling tidak berharga. Seru naga hitam, itulah sebabnya aku yang menjaga garis luar istana. Benar-benar ada banyak bahaya di dalam istana dewa, terutama sepetak kabut putih, yang menyembunyikan ancaman kematian. Setelah masuk, kamu harus ingat untuk sangat bijaksana. Saat kamu merasa ada sesuatu yang salah, kamu harus segera berteriak, aku mengakui kekalahan. Bahkan jika kamu akan diusir dari istana, kamu setidaknya bisa bertahan hidup. Aku mengerti. Terima kasih. Sui Ying tertawa. Dia bisa benar-benar merasa senang akan datang dari naga hitam. Setelah semua, angin hitam juga merupakan salah satu leluhurnya klan Xia, yang berarti ia akan memperlakukan keturunannya dengan pendekatan yang lebih lembut. Itu juga sebabnya Jing Qiyu, kepala istana Chen, dan yang lainnya tidak menghentikan Sui Ying untuk datang. Tapi Sui Ying masih sangat lemah saat ini. Dia tidak bisa masuk peringkat 10 besar demigod dengan kekuatan serangan langsungnya, apalagi dibandingkan dengan Mountain Lord He dan beberapa demigod lainnya. Baik Pangeran Gunung-Gunung dia maupun kepala fraksi Sikong yang telah menembus istana, mereka telah dikalahkan dan tidak punya pilihan selain pergi. Menimbang itu, kekuatan serangan istana ini harus benar-benar tak terbayangkan. Sui Ying bisa mati kapan saja jika dia ceroboh. Sui Ying pergi ke pintu masuk istana sendirian. Naga hitam besar yang bercokol di luar istana gua khawatir. Dia memiliki harapan besar bagi Sui Ying, yang, di alam Sein, gitu hebat. Dia pasti jenius dari klan Xia, jadi naga itu benar-benar takut bahwa Sui Ying mungkin benar-benar mati di dalam. Sangat disayangkan jika dia melakukannya. Dong! Sui Ying berjalan melewati ambang pintu dan memasuki aula utama istana gua. Kabut putih terus menyelimutinya. Sui Ying mengerutkan kening saat dia mencoba merasakan di sekitarnya. Gravity domain juga menyelimuti sekelilingnya. Meskipun dia tidak mengaktifkan kekuatannya, dia masih bisa merasakan dengan jelas setiap lokasi di domainnya. Gravity domainnya nyaris tidak bisa menyelimuti aula utama ini, karena ia menggali lebih dalam ke dalam istana, domain itu akan segera ditolak oleh arai yang tak terlihat. Ada arai di istana Dewa Angin Hitam ini yang benar-benar bisa menghalangi kekuatan gravitasi aku untuk menyelidiki lebih lanjut.
Sui Ying tertegun. Gaya gravitasi benar-benar sulit untuk diisolasi. Kesulitannya ada pada level yang sama dengan mengisolasi Extreme Piercing. Dan istana ini bahkan telah menghalangi Extreme Piercingku juga. Ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti seluruh istana Dewa Angin Hitam. Sui Ying mencoba menggunakan Extreme Piercing-nya hanya untuk menyadari bahwa ia tidak bisa menembus ruang di sekitarnya. Itu membuat Sui Ying penasaran. Waktu itu, Reincarnator's Quill Temporal telah dipersiapkan sebelumnya dengan membeli arai mahal yang dapat menghalangi Sui Ying. Tapi angin hitam leluhurnya ini tidak melakukan hal seperti itu. Istana Dewa Angin Hitam telah ada selama puluhan ribu tahun, menghalangi generasi transenden demi generasi untuk melewatinya. Dia benar-benar penyihir yang kuat yang bisa menekan seluruh generasi. Istana dewa yang ia tinggalkan setelah kematiannya sudah cukup untuk membuat gitu banyak generasi transenden Klansia selama puluhan ribu tahun terakhir merasa tak berdaya ketika menghadapinya. Sui Ying tersentak kagum. Pada saat yang sama, ia menjadi lebih berhati-hati ketika merasakan sekelilingnya, dan tombak sudah lama muncul di tangannya tanpa suara. Sui Ying, hati-hati. Aku dapat merasakan keberadaan khusus di sekitar kamu memata-matai kamu. Dia tepat di samping kamu. Sebuah gelombang naik turun ke pikiran Sui Ying. Asal-usul transmisi ini tidak lain adalah gelang hijau abu-abu di lengannya. Tepat di sampingku. Sui Ying terkejut. Setelah menerima pengingat naga hitam, dia sangat berhati-hati ketika memasuki aula istana ini, dan melakukan yang terbaik untuk memperluas inderanya di sekelilingnya. Penyebutan naga hitam tentang bahaya tergeletak di kabut putih telah menyebabkan Sui Ying semakin meningkatkan kewaspadaannya. Namun dia belum menemukan musuh. Itu adalah prajurit dewa yang menemukannya. Sui Ying tidak ragu mengaktifkan gravity domainnya. Kekuatan-kekuatan tol akan mengusir semua masalah di sekitarnya, apakah itu pilar aula, atau kabut putih yang meresap. Terhadap kekuatan gravitasi, mereka semua dengan mudah didorong menjauh. Namun, meskipun kabut yang merembes sesaat lenyap, ia segera pulih kembali. Gaya gravitasi tidak dapat melakukan apapun untuk mendorongnya. Ada yang salah. Kekuatan gravitasi aku dapat membunuh iblis Saint Stage puncak biasa, namun kabut ini mampu menahannya. Sui Ying khawatir. Weng gelombang. Bagian dari kabut putih yang menyebar di sekitarnya tiba-tiba mengembun menjadi sosok. Bentuknya seperti kera yang memegang dua bilah. Mati. Meskipun kera kabut putih tetap ilusi, ada beberapa tanda samar di matanya. Sila. Segera mencapai Sui Ying dengan gerakan yang meninggalkan jejak kilat. Dua bilah kabutnya menakutkan. Kera kabut putih yang mengembun dan kemudian memotong bilahnya telah terjadi dalam sekejap mata. Dang. Sui Ying sangat waspada karena refleks bersyaratnya membuatnya hanya menusuk dengan tombaknya. Pergerakan tombak diikuti oleh jejak-jejak benang angkasa hitam. Itu tidak bisa merobek ruang itu sendiri, meskipun, karena telah ditutup rapat. Saat tombak menabrak bilah putih, suara bentrokan logam terdengar keluar. Meskipun harus mengambil langkah mundur karena kekuatan besar, Sui Ying terus menikam dengan tombaknya. Sua-sua-sua. Dalam sekejap, ratusan atau bahkan ribuan jejak yang disebabkan oleh benang ruang hitam telah muncul. Stellar Fire Cloud Sphere berubah menjadi bayangan pekat ketika Sui Ying secara gila-gilaan menyerang kera kabut putih. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Sui Ying tidak punya waktu untuk berpikir. Dia sepenuhnya bergantung pada instingnya untuk menusuk dengan tombaknya. Makna sejati dari penindikan ekstrim, pada dasarnya, memiliki tombak yang benar-benar menakutkan, suatu sifat yang sedang ditampilkan sepenuhnya pada saat itu. Dia menusuk bahkan saat mundur, dia menusuk saat dia maju, dia menusuk saat berbalik. Garis demi garis benang hitam terbentuk. Apa yang tampak seperti jaring yang tak terhindarkan. Dang-dang-dang, suara senjata bentrok terdengar pada interval waktu yang sangat dekat. White Fog AP dengan gila menebas dengan pisau gandanya juga. Bila senjata kentalnya memiliki perasaan hampa yang diberikan oleh kabut putih sementara juga ditingkatkan dengan elemen petir. Kecepatannya juga menakutkan. Kedua belah pihak berkompetisi dalam kecepatan. Membela Extreme Piercing dulu tidak banyak. Tapi untuk mempertahankannya dari ribuan serangan dengan Extreme Piercing adalah masalah yang sama sekali berbeda. Itu benar-benar dipertahankan darinya. Sui Ying terkejut.
Meskipun kera kabut putih ini lebih kuat dari aku, makna sejati dari penindikan ekstrim aku lebih dalam daripada miliknya, namun tetap berhasil memblokir serangan aku secara langsung. Selain itu, ia sangat cepat, dan teknik bilahnya memiliki kilat dan kabut yang dimasukkan ke dalamnya. Sebagai perbandingan, Black Dragon besar dan kuat, tapi teknik bertarungnya terlalu kasar. Tiba-tiba, kera kabut putih mengambil langkah mundur dan berhenti sementara matanya yang tertutup kilat terus menatap Sui Ying. Manusia transenden, makna sejati yang tergabung dalam teknik tombakmu benar-benar aneh. Kekuatan penetrasinya terus menggali ke dalam bilahku, sangat mengurangi kecepatan teknikku. Tanpa itu, aku sudah lama mengalahkanmu. Sui Ying terkejut di dalam. Jadi kecepatannya bahkan lebih cepat dari ini. Betul, meskipun itu bisa bertahan melawan ekstreme piercing-nya, kekuatan yang melekat pada ekstreme piercing masih bisa memengaruhi beberapa teknik pedangnya. Kamu bisa membela diri melawan salah satu dari aku. Tapi apa yang ada 4? Si kutu putih tiba-tiba mencibir. Sosoknya mulai berpisah menjadi 4 tokoh ilusi yang berbeda. 4 tokoh ilusi mengumpulkan kabut putih di sekitarnya sebelum membentuk 4 kera kabut putih. Keempat kera kabut putih ini membawa 2 bilah di masing-masing tangan mereka. Mereka menatap Sui Ying. 4. Ekspresi Sui Ying berubah. Bunuh. Keempat kera putih kabut datang mengisi secara bersamaan. Kecepatan mereka menakutkan, seperti dalam sekejap mata, mereka semua mendekati Sui Ying. Seperti kata pepatah, 2 tinju akan mengalami kesulitan bertahan melawan 4 tangan. Tapi dalam kasus ini, itu adalah serangan dari 4 arah yang berbeda. Benar-benar sangat sulit untuk mempertahankannya. The Gravity Domain mempertahankan penolakannya saat teknik tombak Sui Ying berubah. Stellar Fire Cloud Spear mulai menusuk dengan kecepatan yang hanya menyisakan bayangan. Menyapu secara horizontal, meretas, memblokir, menarik kembali, memutar, mencambuk, menyegel. Dalam sekejap, seluruh garis pandangannya dipenuhi dengan awan merah bergulir yang samar-samar mirip dengan bintang yang berputar. Pertahanan bintang ini sangat ketat sehingga tidak akan mengizinkan satu tetesan air pun berlalu. Makna sejati bintang sangat melingkupi, karena mengandung api, air, dan angin. Meskipun itu mengetuk kekuatan penetrasi mengerikan dari ekstreme piercing, itu memiliki potensi tak terbatas dalam menerima myriad existences. Teknik tombaknya sama-sama menerima myriad existences, seperti awan yang mengalir dan air yang bergerak mengikuti jalur mereka tanpa jeda. Satu tombak telah berhasil bertahan melawan serangan 4 kera putih kabut di sekitarnya. Apa? Bagaimana pertahanan transenden manusia ini gitu kuat? Kera kabut putih tertegun. Peng. Sementara Sui Ying membela menggunakan tombaknya untuk bertahan, ia juga mengumpulkan kekuatan untuk serangan besar-besaran yang mendorong 3 kera mundur. Kamu membelah dirimu menjadi 4, membuatnya lebih sulit untuk bertahan, tapi kekuatan dan kecepatanmu telah turun drastis. Kamu masih bukan tandinganku. Setelah menyapu ketiga kera kabut putih, Sui Ying segera melanjutkan dengan tikaman sengit yang dikombinasikan dengan ekstreme piercing menuju tubuh final kabut putih kera. Kera terakhir ini tercengang ketika dia benar-benar menghilang dengan mata terbuka lebar, sebelum memadat sekali lagi di kejauhan. Pada akhirnya, mereka hanya kabut putih yang kental, dan bisa berkumpul bersama sekali lagi. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mati, atau, paling tidak, demigod belum memiliki metode untuk membunuh mereka. Aku tidak percaya bahwa seorang suci bisa menang melawan aku. Tidak pernah ada orang suci yang menang melawan aku sebelumnya. Seru kera kabut putih. Keempat kera kabut putih terus menyerang Sui Ying dengan gila-gilaan. Terkadang, mereka akan menyerangnya bersama. Kadang-kadang, keempatnya akan bergabung menjadi satu, sebelum terkondensasi menjadi White Fog AP terkuat dengan kekuatan serangan tertinggi. Kadang-kadang, ia bahkan dibagi menjadi 2 sosok. Kedua kera kabut putih ini memiliki kekuatan tempur individu yang lebih rendah, meskipun mereka bisa menyerang Sui Ying dari arah yang berbeda. Pada akhirnya, itu tidak berguna. Tidak peduli metode yang digunakan kutu kabut putih ini, Sui Ying masih bisa bertahan melawannya. Saat mereka terus bertarung, Sui Ying juga mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang teknik tombaknya. Dia juga bisa mendapatkan pengalaman dengan True Meaning of Extreme Piercing dan Star juga.
Dalam pertempuran, dia bisa mengalami ujian sejati dari teknik tombaknya dan memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Masuk saja. Kera kabut putih mundur dari kejauhan. Itu berdiri di dalam aula istana dengan cara yang kesepian. Suaranya suram dan rendah seperti yang dikatakan, aku tidak bisa mengalahkanmu, dan aku juga tidak bisa menghalangi kamu. Aku benar-benar tidak akan berpikir bahwa aku akan dikalahkan oleh orang suci. Dalam 8 juta tahun sejak aku muncul, aku tidak pernah kalah dari seorang suci. Bahkan tidak sekali. Dari saat ia disempurnakan hingga hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya melawan orang suci. Meskipun Sui Ying tidak menghancurkannya, itu hanya karena tubuhnya terkondensasi keluar dari kabut. Bahkan demigos atau dewa seperti Kaisar Gunung Naga bisa benar-benar menghancurkannya. Jadi, ketika tidak berdaya melawan musuhnya, itu menunjukkan bahwa ia telah dikalahkan. Tapi bocah, pada akhirnya, aku hanya penjaga gerbang yang membela gerbang istana. Mata kera kabut putih dipenuhi dengan gemuruh petir yang menatap Sui Ying. Semua orang di dalam istana Dewa Angin Hitam lebih kuat dari aku. Semakin dalam kamu pergi, semakin kuat mereka menjadi. Kekuatan tempurmu masih terlalu lemah, jadi aku sarankan kamu menyerah. Karena kamu sudah sangat tangguh sebagai orang suci, aku berani bertaruh bahwa potensi kamu menakutkan. Tunggu sampai kamu menjadi demigod. Pada saat itu, kamu benar-benar dapat memiliki harapan untuk memasuki wilayah terdalam dari Istana Dewa Angin Hitam ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.